Kita lihat bagaimana kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dilihat dari sisi pasukannya. Beliau diberikan pasukan oleh Allah minal jinni wal insi wat toiri fahum yuzaun. Dari kalangan jin, manusia, dan burung. Kemudian di surat Sod, itu tadi di surat An-Naml, sedangkan di surat Sod itu ditambahkan lagi, yaitu ada angin. Fasakhorna lahu riha tajri bi amri rukha'an haitsu asab. Jadi angin yang bisa membawa Nabi Sulaiman ini kemanapun yang diinginkan. Wali Sulaiman riha guduha syahrun warwahuha syahrun. Bahkan di surat Saba ya disebutkan kemampuan angin ini untuk memperjalankan Sulaiman dan bala tentaranya itu di pagi hari sepanjang perjalanan sebulan, sore hari sebulan juga. Jadi perjalanan 2 bulan itu ditempuh dalam seharian aja. Ini kan kecepatan armada perangnya itu seperti itu. Wasyayatin kullabanna'in. Nah, di ayat ini berbeda dengan surat An-Naml di atas. Kalau di atas kan minal jin, secara umum jin. Sedangkan di surat Sod, asyayatin. Berarti ada kelompok jin-jin yang nggak baik. Syayatin ini kan setan ya. Jin-jin yang nggak baik. Itu pun menjadi bagian pasukannya Sulaiman. Apa yang dikerjakan ini? Bayangkan ya. Yang nggak baik aja ngikut gitu ya. Yang nggak taat aja ngikut. Apalagi yang taat-taat. Jin yang muslim. Gitu. Yang dikerjakan mereka adalah kulabanain. Kontraktor, ya, arsitek, dan juga para penyelam. Wagawas. Ya. Jadi ketika ingin mencari material di dalam lautan, ya, apa perhiasan dan sebagainya, itu ada para penyelam-penyelam dari kalangan syayatin. Jadi ini gaya bahasa Al-Quran ya. Yang premannya aja ngikut, apalagi gitu ya, yang lain-lainnya, yang baik-baiknya. Wa akhorina muqarronina fil aswad. Bahkan punya stok cadangan. Setan-setan yang masih dibelenggu gitu. Jadi kalau kurang pasukan untuk tukang bangunannya, dilepaskan sebagian gitu ya. Tambah lagi shiftnya bergantian, ya dibelenggu supaya nggak kabur. Ini bayangkan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman dengan aspek pasukannya saja seperti itu. Ya, bagaimana kekuasaannya itu. Kemudian juga ada kerendahan hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Sangat humble. Walau qad ataina Dawud wa Sulaimana ilman. Wa qala. Ketika Nabi Daud dan Sulaiman itu diberikan ilmu oleh Allah, ya, mereka berdua berkata, ini perkataannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau bukan karena Allah yang memberikan fadl, kelebihan, ya nggak mungkin gitu. Jadi ini bagaimana mereka mengembalikan kepada Allah semua kelebihan-kelebihannya itu. Juga di akhir kisah ketika nanti ada hadiah yang dikirimkan oleh utusannya Ratu Saba, falamma jaa Sulaimana. Ketika utusan itu datang dengan membawa hadiah-hadiah itu, Ratu Saba itu juga sangat kaya raya, nggak kebayang bagaimana tuh hadiah yang dibawanya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, Atumidunani bimalin. Apakah kamu ini akan madaya mudu yang memanjangkan, menolong nih, ngasih lah gitu ya, harta gitu. Fama atani Allahu khairun mimma ataku. Padahal apa yang diberikan Allah kepadaku itu jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Jadi perkataan Nabi Sulaiman bukan apa yang aku miliki, tapi apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Subhanallah ya. Ini kan refleksi yang dibangun dari memang mindset, paradigma tentang kekuasaan itu. Bahwa itu semuanya Allah yang ngasih. Makanya nggak akan mampu disuap, nggak akan berbuat korupsi ketika sudah seperti ini sifat-sifatnya. Kemudian yang juga penting dalam perjalanan Nabi Sulaiman sebagai seorang raja, itu diplomasi. Ketika kita tahu ada burung hudhud yang membawa kabar tentang Ratu Saba ini, yang tidak beriman kepada Allah, bahkan menyembah matahari, maka disitulah kemudian Nabi Sulaiman membuat surat dan mengutus burung hudud ini membawa surat. Idhab bikitabi. Pergilah kamu dengan membawa surat ini. Bikitabi. Karena ditulis ya. Bikitabi hada. Fa'alki. Aha, ini juga ada nada kemarahan ya.
Kita baca nih kan ini, coba gimana rasanya ya. Padahal cukup fa'alki ilaihim. Nggak harus pakai H di sini ya. Subhanallah ya. Sedikit ada kemarahan ya, karena burung hudhudnya itu ketika diperiksa hilang nggak ada gitu ya. Jadi fa'alkih ilaihim. Aha. Bahwa kemudian jatuhkan kepada mereka, kemudian kamu perhatikan apa balasan mereka. Nah, kemudian si ratu ini mengatakan, qalat ya ayuhal mala'u, ada rapat kabinet di sini. Inni ulqiya ilayya. Ya, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku ulqiya, ini pasif. Apa itu? Kitabun karimun. Masya Allah ya. Ini di sini nih terselip bagaimana kehebatan diplomasi Nabi Sulaiman alaihissalam. Suratnya pasti kontennya banyak, tapi dalam ayat Quran tuh Allah hanya meng-highlight poin-poin yang sangat penting. Nah, bagaimana ungkapan dari Ratu Saba ini? Kitabun karimun, ini yang penting kita lihat. Dia mengatakan ini surat yang mulia, kitabun karimun. Bagaimana wibawa dari Sulaiman ini terbawa dalam isi suratnya itu. Kitabun karim. Dihargai, dihormati gitu. Subhanallah ya. Kita merindukan pemimpin yang seperti ini. Kita negara besar ya Indonesia ini. Ya 280 juta lebih dengan area yang sangat luas gitu ya. Pulau-pulau yang juga sangat indah. Kita mungkin seumur hidup kita kalau kita pakai untuk mengelilingi Indonesia itu nggak akan ada bosan-bosannya ya. Indah itu ya. Luar biasa. Belum lagi sumber daya alamnya. Maka wibawa ini harus muncul dalam jiwa pemimpinnya itu. Dalam diplomasi komunikasi gitu ya. Ini melalui suratnya aja sudah kitabun karimun. Saya nggak kebayang tuh ya bagaimana wibawanya Sulaiman ini. Innahu min Sulaiman. Jadi surat ini dari Sulaiman. Wa innahu, oh ini kelewat ya, ada kepotong. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya kepotong ya. Nah, di sini ada basmalah yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya Bani Israel, Bani Yahudi tahu dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu tahu mereka. Jadi ketika dibacakan lagi oleh Rasulullah SAW, mereka nggak asing dengan itu, dengan basmalah. Karena dalam isi surat Sulaiman itu sudah mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah ta'lu alayya, jangan sombong kali padaku, nggak boleh. Ya ulu, waktu nih muslimin diajak untuk berserah diri kepada Allah. Ini hebatnya diplomasi. Ini kan singkat padat, fasul khitab. Selain dimiliki oleh Nabi Daud, juga dimiliki oleh sang anak Nabi Sulaiman. Nah, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kemudian juga bagaimana Sulaiman yang begitu hebat ya kekuasaannya, kerajaannya, ternyata dengan seekor semut itu bisa menghargai, bisa mengapresiasi, bisa menyayangi. Ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya itu bergerak sampai di lembah yang di situ ada semut, maka namlatun, qalat namlatun. Ini dengan muannas namlatun. Qalat namlatun. Berarti siapa ini? Raja atau ratu di sini? Nah, ini kan ratu semut. Dalam kehidupan semut kalau kita pelajari memang ratu di situ yang punya decision maker-nya ya. Jadi ratu semut di sini. Jadi menyuruh untuk semua semut itu udkhulu masakinakum. Masuklah ke sarang-sarang kalian. Kenapa? Karena Sulaiman itu nggak menyadari. Takut nanti kalian diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun. Saya membayangkan hebatnya ya Nabi Sulaiman itu dalam memahami bahasa semut. Kan bawa pasukan pasti brok, brok, brok gitu. Tapi kok bisa mendengar ya suara semut itu. Hebat ya. Kemudian Nabi Sulaiman fatabas sama. Tersenyum. Senyumnya berlanjut sampai dohikan. Sampai tertawa. Dari perkataan semut itu. Jadi mengayomi. Berhenti kan. Nabi Sulaiman menghentikan. Tidak menginjak-injak semut itu. Membiarkan mereka masuk dulu. Baru kemudian melanjutkan perjalanan. Ini kan cerminan bagaimana pemimpin yang sehebat apapun. Dia tetap memperhatikan rakyatnya sampai yang sekecil-kecil itu. Rakyat yang sekecil semut itu gitu ya. Dan ini yang hebat doa dari Nabi Sulaiman. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta kepada Allah untuk diberikan ilham
kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya dan kepada orang tuanya. Diberikan kemampuan. An ashkura nikmat. Jadi, memang ini pentingnya ya. Diberikan karunia sebesar apapun, kalau tidak diberikan kemampuan mensyukuri, nah ini kan jadi bahaya. Kemudian isi doa yang kedua adalah wa an a'mala solihan tardahu. Supaya dibantu juga untuk bisa an a'mala solihan. Ya, ini juga jadi hal di sini ya, solihan ini. Mengerjakan amal yang baik dan juga caranya juga dengan cara yang baik. Diridhoi oleh Allah. Ya, yang ketiga adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini tawadu banget ya. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Sehebat itu masih berdoa supaya digabungkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, bagaimana dengan kita semua? Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini dua kisah dari pemimpin Bani Israel yang viral, yang sangat terkenal dan mereka juga membanggakan. Dan ternyata kalau kita kembali ke surat Shod ya, surat Shod itu halaman keduanya kisah tentang Nabi Daud, kemudian halaman ketiganya ayat 31 itu kisah Nabi Sulaiman. Jadi Daud kemudian ke Nabi Sulaiman itu ada proses transisi. Nah di tengah-tengahnya ada 3 ayat, itu ayat yang ceritanya tentang penciptaan langit dan bumi yang tidak sia-sia. Kemudian ada tentang Quran, ayat 29-nya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab yang mubarak. Ini korelasinya sangat kuat nanti dengan surat Qaf yang ada di sebelahnya. Ini dia. Jadi Al-Quran disebutkan dalam kisah transisi ya. Transisi kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kitabun mubarak. Kenapa begitu? Kitab ini lihat baru memang harus secara lebih dalam ya diperhatikan, ya ditadaburi, dibaca lebih dalam lagi ya ayat-ayatnya. Kemudian waliyatadzakkaru ulul albab, supaya menjadi pelajaran bagi albab ya. Ulul albab. Ini lub atau albab ini paling dalam ya, inti yang paling dalam. Kolbun itu di luarnya. Jadi lub. Jadi sudah nggak ada penghalang lagi. Clear gitu ya, bersih gitu. Nggak ada penghalang. Nah ini orang-orang ulul albab ini yang bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Nah apa tadi mubarok? Di surat Qaf ayat 9, itu ada cerita tentang ma'an mubarok. Allah menurunkan dari langit itu ma'an mubarokat. Air yang mubarok. Dan dengan air mubarok ini, fa'ambatna bihi jannatin wahabbal hasid. Biji-biji benih-benih itu akan tumbuh menjadi suatu tanaman, jadi pohon yang besar. Itu gara-gara ada mubarok, ma'an mubarok. Jadi dengan ma'an mubarok, biji-biji dan benih itu kemudian tumbuh kebaikannya, semakin besar kebaikannya, memberikan manfaat. Maka demikian juga dengan Quran, ketika disebut sebagai kitabun mubarok, setiap jiwa manusia itu punya benih-benih kebaikan yang harus disirami oleh Al-Quran. Sehingga dia akan tumbuh jadi tumbuhan ya, kebaikan yang begitu banyak manfaatnya. Apalagi ketika nanti peranan-peranan itu sampai pada posisi-posisi yang lebih luas skalanya menjadi pemimpin. Pemimpin Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu harus ya dilihat dengan bagaimana si benih-benih kebaikannya itu terjaga kebaikannya. Itu dengan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf ya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kita tujuannya untuk belajar Quran. Adapun momen-momen memang itu bagus ya kita jadikan sebagai penguat proses belajar kita bersama ini. Dan semoga Allah ya mengkaruniakan kepada kita ya kemampuan untuk memahami Al-Quran lebih mendalam lagi, kemampuan juga untuk mengaplikasikannya, kemampuan untuk menjadikannya sebagai petunjuk yang begitu jelas ya untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk di zaman yang penuh dengan kamuflase ini. Kita sama-sama harus banyak-banyak berdoa. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.